Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Refleksi Paskah pada minggu ketiga ini kita akan merenungkan bersama tentang batu pemberontakan. Dan dalam tema pemberontakan ini, saya ambil kisah tentang seorang nabi yang balelo. Dalam bacaan kita, ini terambil dari Yunus pasal 1, ayat 1 hingga yang ketiga. Saya akan membacakannya bagi saudara. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berseluruhlah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapati di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ya, saudara sering mendengar kata balelo. Ya, balelo adalah istilah Jawa yang ditujukan pada orang yang tidak setia, membangkang perintah, aturan, atau nasihat. Juga dia menentang arus. Saudara, kata balelo pernah dikenal di zaman Orde Baru ketika Soeharto selaku presiden menandai orang-orang yang tidak tunduk padanya dan berani melawannya, disebutnya sebagai balelo. Kata itu kemudian sering dipakai oleh banyak kalangan, bahkan secara berkelakar untuk menyebutkan orang yang tidak sependapat sebagai balelo. Saudara, saat ini kata balelo disematkan pada orang-orang yang tidak mau patuh. Dalam Alkitab kita mengenal seorang nabi Tuhan yang juga balelo. Siapa dia? Yunus. Arti kata Yunus sendiri ialah burung merpati. Yunus pasal 1 ayat 1 hingga yang ke-17 menceritakan bagaimana Nabi Yunus balelo terhadap perintah Tuhan. Pribadi Yunus merupakan nabi yang berbeda bila dibandingkan dengan nabi-nabi besar seperti Elia atau Yeremia. Begitu dipanggil Allah, mereka segera berangkat ke tempat mereka diutus. Tapi Yunus ini lain. Ia bangun, namun ia pergi ke arah yang berlawanan, yakni ke kota Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Di ayatnya yang ketiga. Yunus balelo, itulah istilah yang tepat diberikan kepada Yunus karena tidak mengikuti perintah atau menentang perintah Tuhan. Kita boleh bertanya, mengapa Yunus tidak mau pergi ke Niniwe? Jawabannya ialah Yunus tidak suka pada orang-orang Niniwe karena pola hidup mereka sangat berbeda. Yunus memandang mereka rendah. Ia lebih suka Allah membinasakan kota itu bersama seluruh penduduknya. Yunus hendak menunjukkan ketidaksenangannya dengan maksud Tuhan yang hendak memberikan kesempatan kepada penduduk Niniwe untuk bertobat supaya selamat. Bukankah mereka itu bangsa Asyur, musuh Israel, orang kafir yang jahat? Kenapa saya adalah orang Ibrani harus mengambil resiko atas keselamatan diri sendiri demi keselamatan mereka? Dalam Yunus pasal 4 ayat 2, Yunus mengakui bahwa ia tahu Tuhan adalah Allah yang penuh kasih, panjang sabar, dan siap mengampuni. Ia takut bahwa jika ia memperingatkan Niniwe, mereka akan bertobat dan Tuhan tidak akan menghukum mereka. Ini bertentangan dengan harapan Yunus yang mungkin ingin melihat Niniwe yang menindas orang Israel dihancurkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, Yunus ingin menghindari tanggung jawabnya sebagai nabi karena ia tidak setuju dengan rencana Tuhan. Nah, sebagai bentuk ketidaktaatannya dan sikap balelonya, ia melarikan diri ke arah yang berlawanan ke Tarsis agar
tidak harus menghadap Tuhan dan Niniwe. Saudara, sikap Mbalelo sang nabi menunjukkan sikap di mana dia marah dan memberontak kepada Allah. Namun yang menjadi pertanyaan, berhakkah Yunus marah? Dan pertanyaan itu yang disampaikan Allah pada Yunus di akhir kitab Yunus. Berhakkah Yunus marah pada sikap Allah yang mengasihi? Berhakkah Yunus marah pada sikap Allah yang mengingatkan orang yang bersalah? Berhakkah Yunus marah pada sikap Allah jika pada akhirnya Allah mau mengampuni orang yang bersalah? Berhakkah Yunus marah pada orang yang berdosa tanpa mengingatkan mereka terlebih dahulu dan menghakimi serta menghukum mereka? Nah saudara, atas sikap Mbalelo Yunus ini Allah menegur dan menuntun dia melalui berbagai peristiwa agar Yunus sadar dan menyadari bagaimana sikap Allah kepada orang berdosa dan juga kepada Yunus. Peristiwa Yunus ditelan ikan besar hingga peristiwa Yunus yang tidak lagi mendapatkan perteduhan karena pohon jarak yang melindunginya di mana ia duduk telah menjadi kering dan mati. Kepada mereka yang berdosa, yang balelo terhadap Allah, Allah selalu terbuka dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk kembali dan menyadari keberadaan ini. Dan tentunya mereka menyadari akan diri sendiri serta dipulihkan untuk mencapai kebahagiaan. Bukankah ketaatan lebih baik dari pembangkangan? Pada akhirnya Yunus tetap harus menjalankan perintah Tuhan, tetapi ia mengalami banyak penderitaan karena dia mengambil sikap balelo atau tidak taat. Hal ini mengajarkan bahwa ketaatan sejak awal lebih baik daripada pembangkangan yang berujung pada penderitaan yang sebetulnya tidak perlu. Kita harus memilih untuk taat kepada Tuhan dan meminta Tuhan menolong dan memampukan kita. Kiranya kesempatan-kesempatan yang Tuhan telah anugerahkan dalam kehidupan kita dapat kita pergunakan dengan sebaiknya. Terlebih ketika Tuhan memakai kita untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan demi keselamatan semesta. Rendahkanlah hati untuk selalu mencari maksud Tuhan atas diri kita dan bersyukurlah untuk kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Apakah saudara berkenan untuk itu? Apakah saudara masih mau mbalelo? Semoga tidak. Tuhan berkati.